لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan melangkahkan kaki menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menambah banyaknya bekal kita perjalanan panjang kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan kupas secara bertahap kajian dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Materi ini biasanya kami kupas paling tidak 8 sampai 10 kali pertemuan. Baru dari sisi gerakan. Kalau ngupas di bab salat baru selesai kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun baru selesai. Karena banyaknya sisi pembahasan di bab salat ini. Dan yang jadi masalah di kebanyakan kaum muslimin adalah selama ini salat seringkali hanya sebagai sebuah rutinitas yang saking seringnya kita melakukannya, seringkali ruh atau rasa salat itu hilang pada diri kita. Betapa banyak di antara kita udah puluhan tahun salat. Coba sekarang, udah berapa puluh tahun salat jemaah? Udah berapa puluh tahun salat? 40 tahun. Pernahkah kita dari takbir sampai salam membaca dalil gerakan setiap salat? Ini pertanyaan yang harus antum tanyakan. Yang kedua, apakah dari takbir sampai salam bacaan salatnya saya ngerti tidak artinya? Dan yang ketiga, bacaannya pernah tidak saya dicek bacaannya? Kurang lebih sekitar 8 tahun anak ngisi kajian bab salat ini. Dan kami di Jakarta itu juga punya kelompok-kelompok untuk ngecek bacaan salat per orang. Hampir rata-rata gaya kita baca bacaan salat ini gaya TPA. Yang panjang pendeknya itu banyak yang berubah. Nanti kita lihat. Anda singgungkan. Dan ini bukan 1-2, setiap anak ngisi bab salat Anda bisa tebak ini kekeliruannya. Karena kita itu bacaan kita itu dari TPA. Dari TPA ini banyak yang keliru panjang pendek terutama. Alias kebanyakan kita gayanya gaya nguping. Baru udah usia baru tahu itu keliru. Dan hampir rata-rata kita itu kalau sholat tidak nikmati sholat yang kita lakukan. Seolah-olah pertemuan sholat ini bukan pertemuan yang luar biasa. Bagi kita ini lebih luar biasa bertemu dengan presiden, lebih luar biasa bertemu dengan menteri dan lainnya dibanding bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba aja antum lihat perasaan antum ketika sholat. Ini yang hilang dari diri kita. Dan hampir di antara kita, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, kalau antum pelajari bab salat satu persatu rinci dengan doa-doanya, tidak kurang dari 100 macam doa yang kita minta di saat kita salat. Tidak kurang dari 100 macam doa yang kita minta di saat salat. Tetapi betapa banyak di antara kita itu kalau salat tidak merasa sedang berdoa. Akhi, tolong antum ingat. Enggak mungkin Allah nyuruh kita baca sebuah doa rutin antum baca minimal 5 kali di dalam sehari, melainkan di balik doa itu ada kandungan keutamaan yang harus dimengerti oleh setiap orang yang salat. Ini sebagai pembukaan yang harus antum mengerti. Dan perlu antum ingat bahwa apabila kita antum ingat baik-baik, kalau antum mau lihat diri, apakah saya termasuk golongan awal masuk surga atau dipastikan mampir di neraka, antum lihat diri antum di 2 tempat.
Pertama, lihatlah diri antum dimudahkan tidak sholat di awal waktu. Lihat di sini. Apabila kita tidak termasuk orang yang dimudahkan sholat di awal waktu, antum pasti mampir di neraka dulu. Buka pertama surat 74 ayat 45 46 sampai 42 sampai 45. Surat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda langsung aja bacakan. Ma salakakum fi saqar. Itu. Apa yang menyebabkan kalian mampir ke neraka Saqar? Surah Al-Mudaththir ayat 22. Sebelumnya yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian mampir ke neraka Saqar? Jawaban pertama, qalu lam nakum minal musallin. Kami ini tidak termasuk orang yang mendirikan salat dulu di dunia. Jadi malas salat itu penyebab orang itu dimampirkan ke neraka Saqar. Bahkan malas salat itu merupakan ciri di antara ciri-ciri orang munafik. Allah jelaskan pada kita dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ingin menipu Allah dan Allah pun balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mau salat, mereka malas-malasan. Yura'unan nas, dan mereka riak kepada manusia, wa la yadhkuruna illa qalila. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit. Dan dalam surat 107, surat yang sudah pasti antum hafal, 107 ayat 4 dan 5 surah Al-Maun, Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Siapa yang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam salatnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan makna kata lalai di dalam salatnya. Satu, suka mengakhirkan waktu salatnya. Dua, kalau sholat matok-matok kayak ayam. Dan yang ketiga yang paling bahaya, tidak ngerti bacaan sholat yang dia baca. Termasuk di antara golongan orang lalai. Dan perlu antum ingat akhi, malas sholat, suka telat sholat, dan kalau mau sholat terasa berat, itu salah satu ciri utama antum itu benci kepada Allah. Kok bisa? Coba sekarang anda tanya kepada antum, apa perasaan antum kalau duduk dengan orang yang tidak antum senangin? Coba, akhi, apa perasaan antum kalau antum duduk dengan orang yang tidak antum senangin? Apa perasaannya? Hah? Nggak enak. Satu lagi apa? Sebel terus, apalagi mau pinjam duit gitu kan. Lebih kesel lagi. Apalagi? Hah? Gelisah gitu. Kalau diundang sama dia, cuek, belum tentu kita mau datang kan. Coba sekarang balik, kalau antum duduk dekat orang yang antum senengin, apa perasaannya? Gembira, nyaman, terus apa lagi? Hah? Damai, pengen lama-lama gitu kan. Makanya para ibu-ibu nih, kalau suaminya nggak betah dekat dengan ibu, itu tandanya entah ada masalah dengan suaminya gitu kan. Gitu kan. Nah itu kita pun kalau diundang sama orang yang kita senengin, kita bahagia, senang, bahkan kita usahakan untuk datang. Benar? Sekarang ingat, ketika antum mau sholat, mau bertemu siapa? Ingat, kita mau ketemu dengan Allah. Ketika antum dengar panggilan azan dari masjid, antum dipanggil ke rumah siapa? Rumah Allah. Makanya kalau antum malas, telat, tidak betah sholat, ada apa dalam diri antum dengan Allah? Antum tidak mau datang ke masjid nih, malas ke masjid, berat ke masjid, pasti antum ada masalah dengan pemilik rumah itu. Iya apa enggak? Kalau antum memang senang kepada pemilik rumahnya, maka kalau antum dipanggil pasti akan gampang datang ke rumah pemilik rumahnya. Makanya ingat baik-baik, silakan antum malas salat, akhi, silakan antum suka telat salat, silakan antum gak mau ke masjid. Tetapi ingat, suatu saat pasti antum dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk disolatin secara berjamaah. Ternyata ke masjid bukan untuk salat jamaah, tapi disolatin secara berjamaah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Antum makan berapa kali sehari? Berapa kali sehari makan? 3 apa 5? Makan kita 3 kali sehari. Sholat antum berapa kali sehari? 5. Benar 5? Ya wajibnya gitu.
Bayangin untuk fisik aja antum butuh cuma 3 kali sehari. Kalau antum ketemu orang makan 5 kali sehari, antum bilang apa? Rakus gitu kan. Untuk fisik aja kita cuma butuh 3 kali sehari, akhi. Itu. Tapi untuk sholat kita bahkan lebih. Kenapa orang yang malas sholat dipastikan mampir di neraka, akhi? Ingat baik-baik. Sholat itu adalah sarana paling efektif untuk menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada sarana paling luar biasa efektif untuk menggugurkan dosa selain sholat. Karena itu Nabi SAW bersabda, ini antum ingat, innal abda idza qama yusalli, seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha, seluruh dosa yang pernah dia lakukan didatangkan kepadanya. Fawudiyat ala rasi wa atiqai, lalu dosa-dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajada, setiap kali dia rukuk dan sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosanya jatuh berguguran. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, perlama rukuk dan sujud kalian sesuai dengan banyaknya kadar dosa kalian yang ingin jatuh berguguran. Jadi antum merasakan dikala ruku sujud itu dosa lagi jatuh berguguran. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, matalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu, kamathali nahrin jarin ghamrin bibabi ahadikum, seperti sungai yang mengalir dengan air yang melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, dan dia mandi dari sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Antum mandi sehari berapa kali? 2 apa 5? Kita mandi cuma 2 kali aja udah ngerasa diri udah bersih. Ini antum mandi 5 kali dalam sehari. Makanya Nabi bertanya, hal yabqa min daranihi syai', apakah ada kotoran yang tertinggal pada dirinya? Sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', dia tidak memiliki kotoran. Maka Nabi melanjutkan, fakadzalika mithlus salawatil khams yamhunnallahu bihil khataya, begitu juga perumpamaan salat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Kalau antum pelajari dari bab wudu, setiap kali kita berwudu, membasuh muka, anggota wudu kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sampai Nabi jelaskan, hatta takhruja min tahti adfari, sampai dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Rangkaian sholat itu adalah rangkaian untuk menghapus dosa kita. Makanya kalau antum malas sholat, kalau antum berat sholat, itu tanda nyata antum itu enggak mau dosa-dosanya dihapus. Sementara syarat masuk surga dosa harus bersih. Nah, sebelum masuk surga harus diapain? Dicuci dulu. Cucinya di mana? Di neraka. Berapa lama cucinya? Tergantung karatnya. Kalau karatnya banyak, gosoknya juga lebih lama. Ini yang harus antum ingat. Pertemuan kita dengan Allah ini sebenarnya pertemuan luar biasa. Cuma di antara salah satu godaan iblis adalah ketika kita rutin melakukan sebuah perbuatan, karena rutin dan seringkali rasanya dibuat enggak ada rasanya. Coba aja antum makan makanan paling favorit antum, makan setiap hari 5 kali sehari, apa jadi rasanya? Bisa-bisa antum benci sama makanan itu, karena seringnya. Nah, ini ada hal-hal, sebenarnya ini pembahasan sendiri. Kami punya kajian dengan tema 13 kunci agar sholat terasa lebih nikmat. Ini pembahasan sendiri, yang kita coba rangkai apa yang harus hadir, apa yang harus antum merasakan dan belajar untuk merasakan ketika sholat, sehingga kita termasuk di dalam apa yang Nabi sabdakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kebahagiaanku di saat sholat. Jadi Nabi bahagianya itu kalau lagi sholat, bahagianya beliau kalau lagi sholat. Justru kalau beliau di luar sholat berbeda kondisinya. Karena kenapa? Beliau bertemu dengan Allah.
satu-satunya ibadah yang antum langsung bertemu dengan Allah tanpa ada jeda, tanpa ada pembatas, hanya salat. Lalu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikumus salat. Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Akhi, kebaikan itu jumlahnya banyak. Kalau antum misalnya disuruh pilih, saya mau baca Quran, saya mau baca salawat, saya mau istighfar, saya mau zikir, saya mau berdoa. Ini kalau antum lakukan satu-satu ibadah ini punya waktu sendiri. Antum harus baca Quran sendiri, nanti berzikir lagi, nanti berdoa lagi. Tetapi ketika antum sholat, semuanya udah antum dapatkan. Di dalam sholat antum akan baca Al-Quran, di dalam sholat antum akan berzikir, di dalam sholat antum akan berdoa, di dalam sholat antum akan membaca salawat. Itu kalau dikupas satu persatu bab ini, keutamaan istighfar, keutamaan sholat, keutamaan zikir, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan apa ibadah itu salat itu sendiri. Subhanallah, dari setiap rangkaian ini itu memiliki keutamaan masing-masing. Seringkali antum hanya baca salawat tapi belum pernah membaca keutamaan salawat. Antum di dalam sholat berzikir tidak pernah mungkin membaca keutamaan berzikir. Di dalam sholat antum berdoa tapi tidak pernah mungkin membaca keutamaan berdoa. Padahal dari setiap rangkaian ibadah ini memiliki keutamaan masing-masing. Itu luar biasanya salat. Makanya Nabi itu dalam berbagai urusan beliau mulainya sering dengan salat. Beliau ada masalah salat, sampai antum sebelum masuk kubur pun harus disolatin. Kita kebutuhan kita itu salat terus. Nah maka dari itu kita akan coba untuk merangkai kajian sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih mendekatkan kita kepada apa yang atau riwayat-riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Memang akan terjadi mungkin di masyarakat kita ini ada perbedaan. Pada intinya kita akan lihat nanti, kita tidak menyinggung secara khusus mazhab ini, penjelasannya ini, mazhab ini enggak. Karena ketika kita masuk di bab mazhab-mazhab, antum akan lihat terjadi perbedaan pendapat. Dan di hal penting juga yang antum ingat di dalam bab salat ini apa? Bahwa di antara imam-imam mazhab ada kalanya mengambil hanya satu bacaan sebagai beliau pegangan. Kadang-kadang mazhab ini mengambil ini, imam ini mengambil ini, imam ini mengambil ini, imam ini mengambil ini. Akhirnya kita ketika sampai kayak di Indonesia diajarin cuma satu yang diambil oleh imam aja. Padahal banyak yang Nabi ajarkan kepada kita. Contoh kita ambil lihat nanti. Misalnya tasyahud. Imam Syafi'i mengambil tasyahudnya Ibnu Abbas. Inilah tasyahud yang paling kita kenal, at-tahiyatul mubarakatus salawatu sampai akhir. Lalu Imam Malik mengambil tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa bunyi at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum kebarakatan. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengambil tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Padahal ini semuanya ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang penting untuk antum lakukan nanti adalah, para ulama udah sepakat mengatakan apapun yang sahih dari Nabi, maka yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah melakukannya variasi. Karena nanti di dalam bab sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan variasi secara gerakan dan secara bacaan. Karena selama ini kita hanya diajarkan satu model bacaan, lalu ketika lama anak kita sekolah di tempat lain diajarin model bacaan yang lain, seringkali banyak yang terkejut, kok yang dibaca beda ya, kok kita tahunya cuma ini yang dibaca beda, ini aliran mana nih gitu kan. Ujung-ujungnya terjadi seperti ini akhir. Padahal ini semua sunnah Nabi SAW. Kayak tasalah, kayak doa istiftah aja, Nabi ajarkan kepada kita itu 11 macam kurang lebih. Antum udah hafal berapa? Satu.
Jangan jadi minimalis akhi gitu. Itu. Yang disunnahkan apa akhi? Usahakan setiap sholat itu antum beda-beda bacaannya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu usahakan beda-beda. Ini yang justru yang disepakati oleh para ulama. Inilah yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu', yaitu variasi di dalam bacaannya. Yang dianjurkan doa ruku nanti itu ada 5. Kebanyakan kita hafal yang pendek aja, jarang mau hafal yang panjang. Antum mungkin jarang pernah membaca doa ruku, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Pernah baca enggak? Baru pertama kali dengar gitu. Nah, ini yang jadi masalah di kita gitu kan. Gitu. Karena perkara seperti ini, karena kita jarang diajarin, taunya dari kecil itu satu aja bacaannya sampai mati ngapalnya itu doang. Enggak pernah bervariasi, padahal Nabi ajarkan kita variasi. Walaupun para imam mengambil satu di antara mereka sebagai mazhabnya, tetapi tetap mereka menganjurkan semua yang sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu variasi silahkan dilakukan dengan variasinya juga. Doa i'tidal 8 macam, paling kita hafal satunya yang pendek gitu kan. Udah pendek nanti keliru lagi bacaannya. Nah, ini yang masalah gitu. Nanti kita lihat bacaan antum gitu. Nah, makanya kita akan coba jelaskan kepada antum, tidak terikat kepada satu mazhab aja itu untuk mengupas ini. Karena ketika kita melihat sifat sholat Nabi itu adalah di antara mazhab, sekali lagi ada mengambil hanya ini sebagai pegang mazhab, tapi mereka semua sepakat, para imam kaum muslimin mengatakan apapun yang variasi datangnya riwayatnya dari Nabi, maka yang disunnahkan silahkan kita melakukan secara variasinya gitu. Nah, ini yang kita kepingin coba dekatkan kepada antum, kepada contoh ini. Adapun nanti kalau ada ikhtilaf di antara para ulama yang menjelaskan terkait dengan sifat tertentu dari gerakan atau bacaan salat, maka selama itu ada pendapat dari imam kaum muslimin, silahkan antum ambil salah satu pendapat itu ya, selama itu adalah pendapat yang memiliki dalil dan itu terjadi ikhtilaf. Tetapi kalau nanti dia tidak ada sama sekali contoh dari apa yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi, kita akan jelaskan kepada antum bahwa ini bacaan ini, lafaz seperti ini, gerakan seperti ini, dari seluruh pendapat imam yang 4 pun tidak kita dapatkan contoh dan bacaan gerakan seperti ini. Karena kenapa ikhwatal iman? Nanti antum akan pelajari, kalau antum mau merendahkan hati untuk belajar doa-doa yang disontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lalu kita membandingkan dengan apa yang selama ini beredar doa-doanya di masyarakat kita, hampir rata-rata doa yang dipakai di masyarakat kita dan diajarkan itu rata-ratanya dhaif dan palsunya justru. Yang uniknya, yang sahih dan hasan itu justru tidak diajarkan kepada kita. Ini yang unik akhi di antara masyarakat kita. Nanti juga antum akan dapatin, misalnya kita ambil sebuah contoh sebelum masuk sebagai gambaran. Antum mungkin ketika doa duduk antara doa sujud, rata-rata kita memakai doa yang selama ini kita pakai, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Akhi, perlu antum ingat, seluruh perawi hadis, anda coba cek satu persatu perawi hadisnya dengan lapas-lapas dari setiap imam kaum muslimin, imam-imam ahli hadis, seluruh perawi hadis yang menyampaikan kepada kita riwayat doa duduk antara doa sujud, tidak ada satupun yang menaruh lapas wa'fu anni, seluruh riwayatnya. Lalu kenapa di Indonesia ada lapas wa'fu anninya? Itu sempat anda nanya. Setiap pembaca kitab dan anda coba lihat perawi-perawinya, hadisnya nomor berapa, ini lapasnya Imam Ahmad, ini lapasnya Abu Daud, ini lapasnya Tirmidzi, ini lapasnya Ibnu Majah, ini lapasnya Imam Tabrani, ini lapasnya Al-Hakim. Dari setiap perawi duduk antara dua sujud, tidak ada satupun yang memuat lapas wa'fu anni. Anda sempat bingung, ini di mana nih? Setiap buka, tapi kok di Indonesia diajarin? Ya Allah, anda berdoa, ya Allah, di mana lapas ini? Akhirnya anda buka coba Imam Nawawi di Al-Azkar. Al-Azkar juga tidak memuat lapas itu. Syalbani yang memuat semua lapas-lapas hadis dalam gerakan sholat juga tidak memuatnya. Anda sampai berdoa, ya Allah, di mana lapas ini? Anda bongkar coba lihat, dapatlah kitab yang berjudul Nataijul Afkar fi Takhrij Haditsil Adhkar, karang yang Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani juga. Anda bongkar di hadis itu, ternyata lafaz wa'fu anni hanya ada penjelasannya di dalam kitab Imam Ghazali, dan Imam Ghazali sendiri tidak berani mengatakan itu lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz wa'fu anni. Akhirnya ketika kita tunjukkan lafaz riwayat salah satu dari lafaz Imam Al-Hakim
Yang di dalam tambahan riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang bunyinya Allahumma ighfirli warhamni wahdi, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ketika kita suruh lapas ini, kok lapasnya berbeda ustadznya, kebolak-kebalik dengan yang kita hafal selama ini. Itu kejadiannya, akhi. Gitu. Makanya ini yang perlu antum ingat. Rendahkan hati untuk belajar. Selama dia ada riwayatnya, pakai dan pastikan itu riwayatnya. Dan para ulama sudah sampaikan kepada kita riwayat salat ini. Dan perlu antum ingat, akhi, sekecil-kecil gerakan dari sifat salat Nabi itu sampai kepada kita riwayat dari sahabat. Dengan berbagai macam variasinya, itu sampai kepada kita riwayatnya dari sahabat. Dan sahabat itu sangat detail memperhatikannya kepada kita. Sampai tabi'in bertanya kepada mereka, bagaimana kalian mengetahui Nabi itu membaca di salat zuhur dan asar? Mereka menjawab bitirabil hiyati, dengan gerakan jenggot beliau. Sampai segitu riwayat. Tetapi ikhwatal iman rahimani rahmakallah, nanti antum akan mendapatkan dari seluruh riwayat bab salat yang begitu rinci sampai kepada kita, riwayatnya, bacaannya, gerakannya, tidak terdapat satu pun riwayat Nabi pernah memimpin berdoa dan berzikir selesai salat. Tidak ada satu pun riwayat Nabi pernah memimpin berzikir dan berdoa selesai salat. Dari seluruh lafaz zikir-zikir salat yang sampai kepada kita, tidak didapatkan satu pun riwayat Nabi pernah berzikir selesai salat dengan mengungkapkan kalimat hanya lafaz la ilaha illallah sambil goyang-goyang kepala. Kita zikirnya di Indonesia la ilah, bermacam-macam gayanya. Itu tidak didapatkan satu pun riwayat, akhi. Ini antum akan lihat, dan nanti antum akan pelajari bahwa 80% doa yang dibaca di zikir setelah sholat di berbagai masyarakat kita tidak dicontohkan Nabi SAW. Belum lagi dari kekeliruan lapas-lapasnya. Antum keliling di berbagai masjid, ketika mereka zikir baca subhanallah, gayanya gimana? Itu yang dizikir di luar kan, baca subhanallah gimana baca subhanallahnya? Kalau mereka zikir baca subhanallah yang tiga-tiga gimana gayanya? Lihat aja, hampir anak keliling ke berbagai masjid, rata-rata gayanya subhanallah, 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 subhanallah. Yang cepat-cepat banallah, 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 banallah. Dan itu bukan awamnya doang, kiainya juga. Yang keliru di mana? Hampir kita itu, antum juga nih kalau zikir ikut-ikutan. Tangannya gecek ngitungnya gitu kanan kiri gitu. Cepat-cepat ngitungnya. Yang pakai tasbih ngitungnya gini nih, tangannya gini ngitungnya. Apa yang keliru dari lapasnya? Haknya kita lupain panjangnya. Hampir anda nggak pernah dengar pada zikir subhanallah, subhanallah. Nggak pernah, akhi. Nggak tahu kalau di tempat antum. Tapi anda keliling di Jakarta gitu. Rata-rata subhanallah, 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 subhanallah. Rata-rata bacanya gitu. Anda udah datang ke masjid kalau zikir, anda bisa tebak nih lapas zikirnya gini nih. Lapasnya itu belum kekeliruan dari sisi lapas. Padahal di dalam bahasa Arab nanti perubahan dari lafaz akan merubah kepada arti. Nanti kita akan lihat. Antum yang punya buku, ana anjurkan, akhi, tolong antum kalau bisa punya buku ini. Ini pun dari sisi buku untuk pegangan antum cukup. Kenapa ana cukupkan antum dengan buku ini? Kok tidak pakai bukunya Syalbani rahimahullah, Ustaz? Kalau pemula, antum ini lebih terstruktur tulisannya. Doakan, ana juga lagi nyusun. Ada beberapa poin yang nggak ada di sini. Setelah lama coba terus membuka terkait dengan sifat salat Nabi, beberapa hal yang perlu ditambah di sini, perlu untuk lebih distruktur. Ana lagi nyusun lebih kelengkap dengan yang apa, karena ada beberapa doa yang nggak dimuat juga di buku ini. Tapi untuk pegangan antum sebagai pemula belajar cukuplah ini sebagai pegangan. Ya. Nah, kita akan mulai ikhwatal iman rahimakumullah. Nanti di pembahasan kita ini ana nggak bisa singgungkan antum rinci lengkap dengan dalilnya karena keterbatasan waktu, akhi. Ana akan singgungkan antum sekilas yang ada dalilnya, silahkan antum bisa baca dalilnya nanti secara lengkap. Kita akan masuk nanti di bab praktek, karena ini banyak hal-hal yang perlu antum dibenarkan prakteknya. Kita akan mulai, silahkan antum buka dulu dari halaman 119 bagi antum punya buku. Di sini adalah pertama, penting untuk antum ingat adalah salat secara bahasa dan istilah. As-salatu lughatan
salat secara bahasa di antara maknanya adalah ad-du'a, yaitu doa. Antum yang enggak punya buku, nempel dekat ke teman-teman yang bawa buku. Salat secara bahasa itu artinya adalah ad-du'a. Ya. Yang enggak punya buku kalau ada dijual beli aja dulu. Ya. Itu salah satu makna dari lafaz salat, yaitu doa. Di dalam Al-Qur'an ada sekitar 50 arti kata salat. Cuma yang paling terkenal itu adalah doa. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah, di antara bunyinya wasalli alaihim, berdoalah untuk mereka. Dalam hadis dijelaskan idza du'a ahadukum falyujib. Jika salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhi undangannya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia lagi puasa, doain yang undang. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia tidak puasa, maka hendaklah dia makan. Nah, lalu secara istilah, kalau antum lihat di buku, itu ada beberapa makna dari lafaz salat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dimuat di buku. Lihat di halaman 120. Di antara maknanya salat bermakna memohon ampunan, salat juga bermakna bacaan, salat bermakna agama, salat juga bermakna rumah ibadah, rumah Allah yaitu rumah ibadah. Salat juga bermakna mengerjakan salat secara syar'i, salat juga bermakna mengerjakan salat syar'i pada hari Jumat. Salat juga bermakna salat jenazah. Ini makna dari lafaz salat di dalam Al-Quran. Adapun secara istilah buka di halaman 122. Di antara mayoritas ulama fikih menjelaskan di antara maknanya aqwal wa af'al. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Poin yang perlu antum ingat di sini adalah di dalam bahasa Arab qala yaqulu qawlan, baru dikatakan aqwal, yang jamaknya adalah aqwal, adalah harus disertai dengan gerakan bibir. Jadi kalau ada orang sholat di dalam hati, sholatnya itu tidak sah. Sama juga dengan orang yang membaca Al-Quran, kalau dia baca dalam hati, sholat zikirnya tidak didapat kasih pahala. Karena baru dikatakan qiraah atau bacaan atau aqwal qaul, harus ada gerakan dari bibir. Makanya aqwal wa af'an, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini pembagian salat antum sudah ngerti, ada salat sunnah maupun salat wajib. Anda tidak singgung di bab ini agar kita bisa masuk. Lalu kalau antum lihat di buku dari halaman 129, ini adalah penjelasan keutamaan salat. Ini baru sebagian, akhi. Masih banyak keutamaan salat yang tidak dimuat di sini. Tapi antum baca sendiri ini. Anda tidak bisa singgungkan. Itu baik keutamaannya. Dari berbagai keutamaan-keutamaan yang ada, yang kuncinya perlu antum ingat adalah bahwa kita tahu bahwa salat itu adalah rukun Islam. Salat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Ini pertama. Nanti kita masuk di bab sujud, baru anak akan singgungkan apa hal-hal penting yang harus antum selalu ingat dan hadirkan ketika salat dan ketika berdiri salat. Nanti di bab sujud akan kita singgung. Lalu kita buka di halaman 143. Syarat-syarat salat. Salat itu punya syarat. Salat itu juga punya rukun. Salat itu juga punya wajibat, wajib-wajibnya. Salat itu juga punya sunnah-sunnah. Poin penting yang perlu antum ingat di perkara ini apa terkait dengan rukun dan wajib. Kalau rukun adalah kalau ditinggalkan salatnya jadi tidak sah. Tapi kalau wajib ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Cuma dan sunnah kalau dari sisi ilmu fikihnya adalah kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa, tidak berdosa. Yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikih. Berpahala yang melakukannya dan tidak berdosa yang meninggalkannya. Cuma seringkali kaum muslimin mengerti kata sunnah itu hanya dari sisi sini saja. Ini yang agak rawan pembahasan pengertiannya. Maka seringkali ketika kita bilang sunnah, ini amalannya sunnah, banyakkan masyarakat kita langsung termaktub yang di kepalanya adalah fikihnya. Padahal kalau lihat dari sisi ilmu, berbagai disiplin ilmu, maka sunnah ini pengertiannya pun beda-beda. Kalau dari sisi fikih tadi, kalau dari sisi ilmu hadis, maka sunnah itu adalah al-hadis, yaitu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan atau takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya zahiriyah maupun yang batiniyah.
Nah, ini yang kita ingin nanti pembahasan kita di sini. Kalau kita bilang sunnah, ini adalah ajaran Nabi. Makanya kalau kita berbicara dalam bidang hadis, sunnah itu adalah Islam. Karena itu Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarh Sunnah, al-Islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan keduanya nggak bisa dipisahkan. Makanya ketika kita berkata ini sunnah, maksud kita itu adalah ini ajaran Islam. Kalau antum makan dengan tangan kanan itu sunnahnya, antum makan dengan tangan kiri ini bukan sunnah. Kalau antum memanjangkan jenggot itu sunnah. Kalau antum nak celana dari semata kaki ini sunnah. Yang menyelisihinya, maka ini yang melanggar sunnah. Tetapi kalau kita masuk di dalam bab akidah, kata sunnah adalah lawan kata bid'ah. Jadi kalau kita mengatakan amal ini sunnah, itu nandakan amal itu adalah ajaran Islam. Kalau kita mengatakan bid'ah, amal itu adalah bukan ajaran Islam. Nah, ini seringkali kadang-kadang ketika kita bilang perkara ini efek di antara kita itu selama ini hanya fokus diajarkan fikih dan lupa untuk diajarkan sunnah. Makanya dari dulu para ulama banyak menulis kitab namanya As-Sunnah atau Syarhus Sunnah. Imam Ahmad menulis kitab Ushulus Sunnah. Gitu. Nah, ini hal yang harus antum ingat. Jangan hanya kita lihat dari sisi fikihnya. Karena nanti ketika kita belajar sifat salat Nabi, yang kita pelajari juga nanti adalah ini ajaran Islam. Tetapi kalau kita berbicara hukum, maka kita ambil adalah fikihnya. Kalau berarti kalau dari sisi hukum, artinya adalah bahwa ini adalah lawan dari apa? Dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dan meninggalkan sunnah, amalan-amalan sunnah itu nyata juga tanda kita itu jauh dari ajaran Islam. Karena kalau antum hanya mengerti sunnah itu dari sisi fikihnya, akhi, ribuan ajaran Islam antum akan tinggalkan. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang antum ikuti? Kita itu tidak lepas mengikuti, akhi. Ingat, antum itu nggak lepas mengikuti. Ketika celana antum di bawah mata kaki, siapa antum ikuti? Kalau antum celana antum di atas mata kaki, udah ada yang antum ikuti. Ya kan? Itu doang. Sekarang celana antum di bawah mata kaki, siapa antum ikuti? Pasti ada kawan yang juga orang kafir. Nabi sudah jelaskan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Antum sekarang mau mengikuti Nabi atau tidak, itu doang, akhi. Sayang, setiap hari antum berpakaian tidak dapat pahala gara-gara tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu syarat sah salat ini banyak. Anda singgungkan antum sekilas. Pertama, beragama Islam, lalu berakal sehat, berusia mumayyid, bukan anak kecil lagi, tidak ada hadas baik kecil maupun besar, tidak ada najis pada pakaian, badan, dan juga tempat salat. Antum baca dalilnya sendiri di sini. Lalu menutup aurat. Poin penting Anda ingatkan di bab ini, akhir. Pertama, kepada antum yang suka salat pakai kaos, perhatikan seringkali kalau sujud itu belakangnya kelihatan. Tolong diingatin ini, akhir. Atau antum pakai baju agak kecil gitu, karena pas sujud itu seringkali bagian belakang itu kelihatan, dan ini adalah aurat, akhir. Lalu para istri ingat, yang dibolehkan nampak di saat sholat itu muka. Yang namanya muka mana? Lingkarannya itu ke sini sampai dengan dagu. Tapi seringkali banyak pakai jilbab itu sampai di sini. Nih, Anda ingatkan para istri, Anda para akhwat. Jadi kalau sholat majuin jilbabnya sampai di sini, akhir. Karena ini termasuk di antara bagian aurat juga. Karena muka itu kalau disebut muka mutar ke sini sampai ke dagu. Perhatikan yang di bawah sini. Ingatkan kepada para istri antum, lebih baik dia agak maju ke depan sampai di sini untuk pakai jilbabnya. Lalu akhwat rahimakumullah, di antara juga syarat sah salat itu adalah masuk waktu salat. Kalau ini perkara-perkara yang sudah kita umum ngerti. Lalu menghadap kiblat. Lalu selanjutnya itu berniat. Nah, kalau dalam mazhab Imam Ahmad, berniat itu adalah syarat sah salat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu adalah rukun salat. Maka yang pelajari rukun salat itu di kita selama ini pelajari rukun salat ada dalam mazhab Syafi'i ada berapa? Ada berapa? Ya Allah, antum nggak pernah pelajari ini rukun salat ya? Apa lupa udah pelajarannya? Kita kan pelajari rukun salat itu ada 13. Dalam mazhab Imam Ahmad rukun salat itu ada 14. Nah, lalu setelah kita salat, udah tahu rukun salat, udah semua syarat-syaratnya, kita udah bersuci, wudu lainnya,
Maka ketika kita berdiri salat, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah hilang dari kaum muslimin, bahkan sangat sedikit yang mengamalkannya, adalah terkait dengan masalah sutra. Antum buka di halaman 158. Ini pembahasan terkait dengan hadis-hadis sutra. Lalu kita ambil poinnya di halaman 162. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Sadaqah bin Yasar dari Ibnu Umar, dia mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kalian salat kecuali menghadap sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yaday. Jangan kalian membiarkan orang lain itu lewat di depan kalian. Fa in aba faltuqatilhu. Kalau dia nolak, dorong dengan keras. Fa inna ma'hul qarin, karena bersamanya itu syaitan. Itu. Bahkan Nabi menegaskan, ini dalil ini dijadikan dalil tegasnya kita untuk ke arah sutra kalau salat. Apa itu sutra? Sutra itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, idza wada ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Jika salah seorang di antara kalian telah meletakkan sesuatu setinggi seperti kayu sandaran pada ujung pelana unta, maka hendaklah dia salat dan jangan ia menghiraukan orang yang lewat di belakang atau di balik tersebut. Jadi sutra itu sekali lagi tingginya minimal sehasta. Kalau lihat mu'khiratul rahli, jadi kalau onta itu, orang onta itu ada pegangannya, itu kurang lebih segini tinggi pegangannya, itu tingginya. Nah ini kita salat, udah setelah itu antum jangan pedulikan. Nah kalau tidak ada seperti itu, maka gambaran itu bisa berupa tiang, berupa tembok. Garis yang ada di saf atau di lantai itu bukan termasuk sutra. Jadi antum bisa ketika salat, kita bisa juga punggung orang yang sedang salat, kita jadikan kita jadikan sutra. Lalu tahu-tahu pas antum salat nih, lagi salat, dia duluan salam, selesai itu kabur gitu kan. Apakah kita harus maju ke depan? Pertanyaan ini pernah Ustadz Yazid Hafizullah pernah langsung nanyakan ke saya Ali Hasan, maka beliau mengatakan apa? Tidak ada dalil harus maju. Lalu Anda mendapatkan fatwa dari Syekh bin Baz, Utsaimin juga, Lajnah Daimah juga menjelaskan bahwa kalau kita menghadap seorang dari sutra lalu dia pergi, maka tidak ada anjuran untuk kita maju, karena mencari sutra itu hanya di pas pertama kita salat. Lalu selanjutnya di antara poin penting yang perlu antum ingat adalah batas kepala di sutra. Ini perkara yang banyak diselisih oleh kebanyakan kaum muslimin. Di antara perkara yang tidak disunnahkan adalah bahwa kalau kita salat jangan sampai kepala kita itu nempel ke sutra. Ibu antum ingat ini. Banyak yang kepalanya itu dekat ke sutra gitu. Dia dekatkan. Padahal kalau antum lihat hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kana baina musalli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidal mamarasyad. Jarak antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tembok ke tempatnya sutra kurang lebih jarak yang cukup untuk dilewati seekor kambing. Jadi Nabi itu antara sebenarnya ada jarak. Kalau dia dekat, kambing nggak bisa lewat, ya kan? Ini perlu antum ingat. Jadi kalau antum ada sutra, kita batas sujud kita di sini, sutranya masih ada jeda. Dan tidak dianjurkan kita nempel kepala kita dekat sutra. Ini hampir kebanyakan keliru dalam perkara ini. Karena kenapa? Kalau kita tidak memakai sutra, lalu ada orang yang lewat di depan kita, yaitu wanita, lalu keledai dan anjing hitam, maka salat kita itu batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Dzar Al-Ghifari, yaqta'u salatul mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al-mar'atu wal himaru kalbul aswad. Apabila seorang muslim tidak memakai sutra setinggi sandaran pelana unta dalam salatnya, maka salatnya batal jika melintas di hadapannya itu wanita, seekor keledai dan anjing hitam. Di buku di halaman 165. Nah ini akhwatul iman rahimakumullah poin-poinnya. Lalu kita akan masuk satu persatu di bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, silakan dibuka di halaman 166. Yang pertama yang akan kita kupas adalah berdiri. Akhwatul iman rahimakumullah, berdiri merupakan rukun salat. Ma'al qudrah, bagi yang mampu. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin.
berdirilah kalian di dalam salat dengan khusyuk. Dalam riwayat Imran bin Husain yang mengidap penyakit bawasir, lalu dia bertanya tentang tata cara salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, maka dengan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jamb. Kalau enggak mampu dengan berbaring. Jadi ini tahapan yang bisa antum lakukan. Berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak mampu dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan berbaring. Boleh juga dengan terlentang. Itu. Lalu poin-poin yang Anda ingin ingatkan kepada antum di sini. Pertama, tata cara berdiri dan tata cara duduk. Kalau berdiri di dalam salat, jadi Anda perhatikan kepada antum. Nah, kalau kita berdiri di dalam salat, pertama, badan kita ini jangan suka gayanya itu gaya ngipas. Banyak yang berdirinya kayak gini, gitu, ya kan? Gaya ngipas. Jadi kita berdiri itu baru luruskan kaki hadap depan. Sudah kita berdiri. Dan paling tidak ukuran itu standar dengan badan kita. Tidak ada riwayat, riwayat kita berdasarkan kalau berdiri kalau kakinya apa begini. Gini. Ya oleh itu jadi ejekan di antara ini. Apalagi kalau bersah. Dapat bersah aku udah buat ambil posisi. Gitu. Dan di antara kekeliruan bersah itu ada antum menyapa kaki dua yang bertemu sementara pundak. Ini keliru. Jadi kita berdiri seperti biasa. Udah. Katakan pertama, yang sampai kepada kita riwayatnya dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari dan juga dari Nu'man bin Bashir, riwayat Al-Bukhari adalah pundak bertemu pundak. Nyentuh pundak. Tapi jangan sampai nanti aku salat itu sampai enggak enak. Enggak. Kita mendekatkan kan. Dan jangan sampai nanti kaki antum juga belum nempel dengan teman sebelah, jadi teman dia enggak nyaman. Makanya antum tidak disunahkan nanti, tidak dicontohkan. Kalau ada orang sebelah kita enggak ngerti masalah sah, jangan sampai antum kejar kaki itu. Enggak boleh. Masyarakat kita ini banyak yang ngerti, antum harus ngerti perkaranya. Kadang-kadang kita sudah masuk aja nggak mau. Apalagi kalau udah yang bawa sajadah. Ini kadang-kadang kalau udah gelas sajadah itu kayak wilayah kekuasaan. Orang lain nggak bisa datang. Mereka nggak ini gitu. Makanya kalau antum udah duduk, udah berdiri saja. Kalau dia nggak mau, udah suruh ngapa, nggak mau, jangan dipaksain. Apalagi orangnya tua. Makanya sekali lagi kami juga di Jakarta ada dengan. Anda sering ingat banyak di Jakarta juga. Berjamaah kita, kadang-kadang kalau udah lihat noleh orangnya jenggota, lihat ke bawah, celana dan semata kaki, minggir, gak mau sholat ke dia. Kenapa kamu kaki dikejar dosa? Itu berkata sudah. Udah kalau dia ngapa bagaimana lagi? Memang ketika sholat perhatikan, ketika kita berdiri, kalau orang itu tidak mau meluruskan dan melakukan sholatnya sebagai pengingat bagi anda. Kalau sholat kita sudah lurus dan tidak rapi, kita itu kehilangan 10 kebaikan hanya di bab salat. Pertama, salah satu sabda innallaha malaikatahu yusholluna 'alan ladzina yusalluna as-subh. Sebenarnya Allah dan para malaikat berselawat kepada yang nyambung saf. Nyambung saf. Dan belajar dari ayat man sadda turjatan fi saf. Barang siapa yang menutup purja. Purja itu dalam bahasa Arab telah di antara dua kaki. Barang siapa yang menutup purja. Apa? Rufi'a lahu darajah. Diangkat derajatnya wa bana lahu baitan fil jannah, dibangunkan bagi sebuah rumah di surga. Antum juga nempelin kaki itu apa? Diangkat derajat, dibangun rumah di surga. Subhanallah. Lalu dari salah satu sahabat itu dia besar dia kubur ada. Karena siapa menurut terasa yang rendah, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan berkata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, wa ma min qudwatin ahabbu ila Allah. Tidak ada langkah yang paling dicintai oleh Allah. Dia akan mengatakan Allah mengajar dosa pahalanya dibanding langkah yang digunakan untuk menutup. Dan ingat ketika sholat kita tidak lurus rapat, sholat kita tidak sempurna. Antum sering dengar sahur subuh kagok. Saya ada sudah subuh minta maaf. Juga apa? Menjadikan kita bercerai-berai. Ini yang terjadi di antara. Nah makanya ketika kita berdiri sudah kita berdiri seperti biasa. Jangan paksa. Kalau kita sudah suruh dia namun apa tidak.
Kita lihat. Kemudian juga jangan sampai. Jangan sampai kaki terlalu lebar. Ini hampir ada sering lihat kakinya terlalu lebar. Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan tiga besar berkaitan dengan masalah sah bahwa menyangka kaki aja yang menyentuh tidak pundak ini adalah salah satu pemahaman keliru di dalam bab sah ini. Jadi makanya tidak dapat suruh rapat. Kalau kaki tidak berdiri. Jangan kakinya terlalu lebar. Karena Anda sering lihat. Anda sering ingatin para jamaah kakinya terlalu lebar. Nah ini kalau kita berdiri, udah. Dan ingat patokan lurus kaki kita itu adalah tumit, bukan kaki depan, bukan kelingking. Terutama yang sudah masih gaya-gaya mimpi kita. Ini kalau dia gaya mimpi belum potong kuku, jangan kita ke sebelah gitu. Gitu kan? Nah udah kita luruskan. Jadi paling tidak kita luruskan, paling tidak ini. Tapi jangan selalu sampai menjadikan kita itu tidak betah, gerak. Itu kalau kita berdiri. Kalau kita mampu berdiri dengan duduk itu ada dua. Duduk di lantai dengan duduk di kursi. Kalau duduk di lantai, maka yang riwayat ini sampai kepada kita dari Aisyah ulama dari buku. Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Arabia. Aku lihat Rasulullah SAW itu sholat dengan bersila. Jadi kalau di lantai, kita duduknya itu bersila. Jadi duduknya itu bersila. Pada Salman rahimahullah duduk ketika sholat dengan cara bersila atau dengan yang mampu dia lakukan. Ini kalau kita nanti ada di buku. Lalu kalau kita duduk di kursi, maka kita duduk di kursi, seperti duduk biasa. Lalu kalau mau rukuk, dudukkan sedikit. Kalau sujud lebih rendah dari rukuk. Tidak ada riwayat tapi harus gerak sejadah di depan. Apa dia fungsi sejadah di depan? Ada kadang-kadang naruh kursi di depannya, lalu sejadah untuk sebagai gambaran sholat enggak. Anda duduk kalau duduk, lalu rukuk pendekkan, lalu sujud lebih rendah dari rukuk. Lalu selanjutnya itu berbaring. Kalau berbaring itu ada dua. Atau berbaring pertama kayak tidur itu, lalu kepala muka ngadap kiblat, ini kanan dan kiri. Lalu kalau terentang itu adalah kepala kita kayak di rumah sakit ini, kepala dan kiri, lalu kita kaki dan kiblat. Lalu kita takbir, nanti ketika rukuk dan sujud rukuk dengan kiri kanan. Nah ini untuk tata cara dasar. Jadi kalau kita bisa berdiri, maka dengan duduk, kita bisa duduk dengan berbaring, kita bisa berbaring dengan terlentang. Kalau nggak bisa semuanya, sholat. Nah itu ya. Nah setelah kita berdiri di dalam salat, tapi kalau di dalam salat sunnah, maka boleh untuk kita salat dengan duduk. Cuma bedanya adalah kalau kita salat dengan duduk, maka kita mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 168, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal." Barang siapa salat dengan berdiri, maka inilah yang paling afdal. "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Barang siapa yang salat dengan duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. "Wa man shalla na'iman aw muttaji'an." Barang siapa salat dengan berbaring, falahu nisful ajril qa'id, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang salat sambil duduk. Tetapi kalau kita uzur, sakit dan lain-lainnya, maka tetap dihitung pahala sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila hamba itu sakit atau musafir, maka tetap dicatat sebagaimana yang dia lakukan dikala dia mukim dan dikala dia sehat. Betul. Nah di sini juga menjadi dalil ikhwatal iman. Kalau antum terbiasa salat jamaah, setiap azan antum melangkahkan kaki salat jamaah, lalu Allah takdirkan antum sakit, lalu tidak bisa melangkahkan kaki untuk salat jamaah, maka Allah akan tetap catat pahala antum walaupun antum salat di rumah. Tapi ini untuk yang rajin aja. Salat jamaah yang suka mencelak-mencelok nggak dapat pahalanya. Gitu. Ini keutamaan kita rajin salat jamaah. Kita buka di halaman 172. Selanjutnya setelah kita berdiri, kita berniat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang disepakati atau mayoritas ulama fikih mengatakan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di hati. Niat itu letaknya di hati. Adapun di antara empat mazhab berbeda terkait dengan perkara ini. Seperti banyak yang kita dengar dalam mazhab Imam Syafi'i, maka apa? Yang namanya niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Mengaja melakukan sesuatu di dekat perbuatan tersebut. Nah ini yang kita dapatkan penjelasannya. Tapi rata-rata menjelaskan kepada kita itu adalah niat di hati. Kita lihat coba pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Radatul Talibin di jilid pertama halaman 224.
Apa kata beliau? Makna niat itu bukan dalam 172. Makna niat itu adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang hendak mengerjakan salat hendaklah ia menghadirkan niat di dalam hati dan pikirannya perihal salat yang hendak ia kerjakan. Berikut tata caranya. Misalnya ia meniatkan untuk salat zuhur atau salat fardu lainnya, selanjutnya ia menghadirkan ibadah ini bersamaan dengan takbiratul ihram. Akhi, ini Imam Nawawi rahimahullah yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Ulama besar mazhab Syafi'i. Perlu antum ketahui, tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita Nabi pernah berdiri membaca usalli. Nanti ingat baik-baik ini. Usalli itu baru ada mulai dari abad ke-4 Hijriah. Yaitu yang paling pertama menganjurkan lafaz seperti ini adalah di antara ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abu Wadilah Az-Zubairi. Dia keliru di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Idza nawa hajjan aw umratan ajza'a wa illam yatalaffaz." Apabila orang itu berniat haji dan umrah, maka haji dan umrahnya itu sah walaupun dia tidak melafazkan niatnya. Wa laisa kas-salati la tasihhu illa bin-nutq. Berbeda dengan salat yang tidak sah kalau tidak dilafazkan. Lalu Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga dalam beberapa kitab beliau ini menentang habis-habis pendapat dari Abu Wadilah Az-Zubairi ini, sampai beliau berkata ini keburukan pemahamannya. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tidak melafazkannya di sini tidak sah adalah mengucapkan takbiratul ihram. Tetapi Abu Wadilah Az-Zubairi mengatakan itu melafazkan niat, itu membaca usalli. Makanya kekeliruan ini hanya usalli ini kita dapatkan hanya dalam mazhab Syafi'i, dan itu datang belakangan. Sekali lagi, Nabi tidak pernah mengajarkan kita membaca usalli. Hadis palsunya aja tidak ada. Sampai Ibnu Qayyim berkata, tidak dinukil satupun yang sahih maupun dhaif Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbiratul ihram membaca usalli. Hatta imam 4 mazhab pun tidak ada sama sekali. Itu. Makanya sungguh kalau ada orang baru masuk Islam, ribet diajarin usalli. Mau salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bingung usallinya. Nanti qobliyah, ba'diyah, usalli lagi. Ya kan? Coba sekarang nih, di antara salat sunnah yang boleh kita lakukan. Antum kalau masuk masjid, belum salat duha, belum salat tahiyatul masjid, belum salat sunnah wudu, ini boleh digabungkan tiga-tiga niatnya. Lalu gaya niatnya usallinya gimana nih? Bingung kan? Bingung usallinya. Padahal semuanya bisa digabungkan tiga-tiganya. Apa yang dibaca untuk usallinya gitu kan? Gitu. Nah ini makanya hadirkan niat di dalam hati. Maka setelah itu kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram secara hukum dia adalah rukun salat. Nah ini akan mulai singgungkan antum mana rukun yang wajib. Tadi berdiri ya, rukun salat. Takbiratul ihram itu rukun salat. Dan bacaannya kita hanya membaca Allahu Akbar. Hanya ini riwayat sampai kepada kita. Bacaannya tidak ada lafaz lain yang sampai kepada kita riwayatnya kecuali kalimat Allahu Akbar. Kita lihat coba yang punya buku di halaman 173, diriwayatkan Abu Humaid As-Sa'idi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat maka beliau menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Lalu beliau mengangkat tangannya dan membaca Allahu Akbar. Lalu Sa'albani rahimahullah berkata di sini terdapat isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum takbiratul ihram. Misalnya beliau tidak melafazkan niat. Tidak seperti yang banyak diucapkan dan populer dilakukan oleh kebanyakan orang dari kaum muslimin yang berkata nawaitu an usalliya lillahi ta'ala kada rakaat mustaqbilal qiblah. Ini semua adalah perbuatan bid'ah kata beliau. Tidak ada asalnya dari as-sunnah menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada nukilan tentangnya dari seorang pun dari para sahabat. Tidak ada anggapan baik dari seorang pun dari para tabi'in. Tidak juga imam 4 mazhab. Tidak pernah akhi. Gitu. Lafaznya hanya kita membaca Allahu Akbar. Kita lihat dulu lafaz ini akhi. Lafaz ini sekali lagi seringkali banyak keliru diucapkan oleh kaum muslimin. Lafaz kalimat Allahu Akbar. Kita lihat. Anda perhatikan dari tulis.
Allahu Akbar. Ingat, ini dua harokat. Lapasnya hanya dua harokat. Lalu kalimat akbar, banyak panjang pendek. Panjang pendek. Kalau dia lapasnya pendek, maka artinya ada Allah Maha Besar. Tapi kalau sampai huruf ba-nya antum panjangkan, kalimatnya menjadi akbaru. Akbaru adalah kata jamak dari kata kabaru. Kabaru itu artinya banyak. Berapa? Jadi kalau antum ini dari kesan, ini berdoa Allah Akbar. Allah itu banyak. Makanya muadzin itu keseringan muadzin. Kadang-kadang ada Allah Akbar, Allah Akbar. Dan bilang oleh kurbana, oleh kurban. Ini ada dia katakan Allahu Akbar. Lalu kebanyakan juga lam ini jangan sampai dipendekkan. Ada yang salah kadang-kadang Allah. Allah. Jadi ini lapasnya cuma dua harokat. Tapi di Indonesia gaya bacanya macam-macam. Kalau lagi takbir, Allah. Kalau lagi terus sujud, gayanya gimana? Allah. Gitu. Ini padahal mesti doang gitu. Ketika kita di masyarakat kita juga, kalau lagi salam pun mau salam, lapasnya ini berbeda. Apa di masyarakat kita? Kalau mau salam, berkata terakhir, gimana bilang apa? Allahu Akbar. Kita akan dapatkan contoh itu, nada bacanya itu beda-beda. Nah nanti ini kita berbicara di takbir. Takbir itu ada dua. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbir intiqal. Perpindahan rukun berikutnya itu kita baca takbir intiqal. Nah bagaimana cara tepat kita membaca takbir intiqal? Intiqal itu perpindahan dari rukun ke rukun. Misalnya di sini berdiri, di sini rukun. Maka riwayat yang sampai kepada kita, diriwayatkan dari mulai orang pelano. Takbir ini dijelaskan. Membacanya itu adalah ketika kita perpindahan dari sini. Enggak boleh ruku dulu baru takbir. Contoh, banyak ruku di sini, terutama yang sholat. Salah satu keluarnya apa? Mereka itu ruku dulu baru takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu. Ini perkara yang tidak dianjurkan kita lakukan. Gitu. Karena kalau kita udah ruku, punya bacaan sendiri. Ketika kita berdiri, punya nafas caranya sendiri. Maka tidak boleh. Jadi namanya takbir intiqal itu adalah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa yukabbiru hina yarka'. Beliau takbir di saat, bukan setelah. Kemudian kita mengatakan wa yukabbiru hina raka'a. Enggak. Wa yukabbiru hina di saat. Jadi takbir intiqal itu dibaca di saat berpisah. Makanya ketika antum turun sujud, jangan dari atas baca takbir. Kalau di sini kepanjang, apalagi kalau turun turun, gitu kan? Udah turunnya lama, gitu. Jadi kita bisa mendekat dulu baru takbir. Intinya perpindahan dari rukun ini kita baca takbir dengan takbir ini. Nah setelah kita berdiri takbir, lalu kita mengangkat tangan. Sekarang kita lihat langsung angkat tangannya. Antum buka di halaman 176. Antum lihat yang di atas di 176. Di antara salah satu kekeliruan makmum di saat dia sholat, antum perhatikan hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Idza qala al-imamu Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Apabila imam membaca Allahu Akbar, maka hendaklah kalian membaca Allahu Akbar. Ini kaidah penting antum dalam berjamaah. Tetapi kaidah ini riwayat juga ada disabdakan dari Al-Bukhari dan Muslim, inna najwa imam yu'tam nabi. Imam dijadikan untuk diikuti. Pada takbir fa'ali, jangan kalian berbeda dengan imam tersebut. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir maka adalah kalian membaca takbir. Jadi kaidahnya kalau imam takbir, maka ini kita harus baca takbir. Jadi kalau imam mengatakan Allahu Akbar, makmum langsung berkata Allahu Akbar. Tapi di Indonesia gayanya beda. Imam mengatakan Allahu Akbar, makmumnya baca apa?
Dari sini aja kita udah keliru. Hampir apa di masyarakatnya, ya kan? Makanya ini sunnah Nabi yang udah hilang dari kebanyakan kita itu karena kalau bapak ibu sholat udah afdal sholat. Belum kadang-kadang bapak ibu sholatnya lama. Memang udah bilang Allah Akbar, udah baca istighfar yang lainnya, bangunnya tetap usah daripada disuruh berapa Allah diulang lagi takbirnya. Ini saya kan senang ganggu ini. Jadi kita cuma praktis saja. Imam mengatakan Allahu Akbar, kita langsung takbir Allahu Akbar. Jangan jadiin beban dalam sholatnya. Nah, selesai kita takbiratul ihram. Sekarang kita berbicara dengan kata takbiratul ihram itu rukun sholat. Mengangkat tangannya termasuk di antara sunnah-sunnah sholat. Bagaimana cara angkat tangan? Kita lihat gaya orang angkat tangan macam-macam. Saya datang takbir ya, ada yang takbir juga ke depan dulu ini. Ya, ada yang sambil takbirnya itu. Benar-benar dikira bisa di mana hukumnya? Anda begitu takbir dari sebelah. Dia ajar yang ustaznya takbir. Ini kayak takbir Ustaz. Allahu Akbar. Harus gayanya di ya Allah di depan gitu kan. Ini Allahnya panjang. Ada yang takbir Allah. Hanya kita bingung ini gaya yang benar mana. Ada yang punya harus tangannya di sini takbirnya. Kalau nggak ini kayak ini. Nah ini antum perlu coba, ini yang benar yang mana gitu. Ada yang takbir kadang-kadang Allah. Udah kita lihat sekarang riwayatnya. Bagaimana cara takbir? Takbir adalah hampir sampai pada kita lihatnya dari dua sahabat. Di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira bis salat. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbir ketika salat. Farafa yadayhi hina yukabbir. Beliau mengangkat kepalanya di waktu takbir. Jadi di sinilah nanti takbir itu ada tiga cara. Boleh bersamaan dengan angkat tangan. Boleh mengangkat tangan dulu baru takbir, boleh takbir dulu baru mengangkat tangan. Tiga-tiganya ada sunnahnya. Nanti buka di halaman 177. Kita ambil dulu yang pertama. Wa yukabbiru wa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Beliau mengangkat tangannya di waktu takbir. Hatta yaj'aluhuma hadwa mankibai. Sehingga tangannya itu sejajar dengan bahu. Kata hadwa di dalam bahasa Arab maknanya muqabil depan. Jadi kita angkat pertama itu di depan sih, tangan kita. Jadi antum angkat tangan sih, angkat tangan depan sih. Tidak ada riwayat antum harus ukur deh. Ada yang kafir ukur. Sudah benar, sudah bisa gitu. Jadi antum angkat tangan aja. Nah makanya apa? Riwayat yang paling banyak riwayatnya itu adalah sejajar dengan bahu. Karena ini riwayat Ibnu Umar. Itu. Enggak ada riwayat sampai perut kaki. Karena sering lihat. Ini perut gitu. Ada kadang-kadang sampai sini. Ini dada. Yang namanya bahu itu sini. Depan bahu. Gitu. Depan bahu. Nah sekarang tangan itu renggang atau rapat gitu kan. Maka riwayat yang sampai kepada kita lihat di halaman 176. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di waktu salat. Lihat rafa'a yadayhi maddan. Beliau mengangkat tangannya maddan. Maddan itu artinya julur ke atas. Abu Umayyah perawi hadisnya mengatakan tidak merenggangkan tangannya, tidak merapatkannya. Jadi biarkan apa adanya. Dan kita akan ngerti. Jadi kita angkat. Jadi kita angkat pertama riwayat itu sampai di sini. Ini lihat. Jangan sampai ada takut juga itu. Tangan ada kaki. Jadi angkat tidak. Enggak, jadi kita bisa nyuruhnya tangan gitu ya. Jadi tangan sejajar sama dengan kaki. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua adalah diriwayatkan dari Malik bin Huwairits. Nah, Malik bin Huwairits ini suatu saat beliau pernah datang. Beliau ini tidak tinggal di Madinah, tapi tinggal di wilayah lain. Nah, suatu hari dia datang ke Madinah.
Lalu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana idza kabbara," apabila beliau takbir, rafa yadayhi hatta yuhadha bihima udhunayhi. Dan beliau mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua telinga. Sejajar dengan kedua telinga. Jadi kata hadwa ini ada riwayatnya juga riwayat dalam Muslim. Ibnu Qayyim mengatakan kata hadwa itu bisa sejajar dengan telinga di sini. Riwayat ketiga furu' udhunayhi. Kata furu' adalah bagian atas telinga. Nah, yang sejajar dengan sini, jadi kita angkat di sini. Jadi antum bisa pilih tiga. Pertama di sini, naik sedikit, lalu di sini. Silakan dipilih sejajar. Ini yang sampai kepada kita riwayat. Jadi pertama yang paling banyak riwayat itu adalah yang sejajar dengan bak. Tapi jangan sampai antum sejajar dengan perut. Ini jangan sampai di sini. Ini perut. Gitu. Nah, jadi antum bisa pilih di sini. Naik sedikit, yaitu ini sejajar dengan di sini. Lalu kita tunjuk, ini sejajar dengan ini. Ini tiga riwayat yang sampai kepada kita. Untuk tidak ada riwayat kemudian itu harus tunjuk ke sini. Ini banyak, harus itu di sini. Tidak ada riwayat. Gitu. Nah, jadi kita angkat seperti biasa, bertakbir. Kalau kali Allahu Akbar. Ini cara pertama sama. Ada angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar. Ini takbir dulu Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Atau angkat tangan dulu Allahu Akbar. Silakan berpilih satu cara. Ini variasi yang kita dapatkan. Nah, setelah kita angkat tangan, selanjutnya kita bersedekah. Bersedekah. Buka di halaman 181. Poin penting yang antum ingat di bersedekah ini adalah ijma' para ulama yang disepakati oleh seluruh ulama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sepakat seluruh ulama. Ijma'. Tetapi di mana meletakkannya di tangan, ini yang terjadi perbedaan. Kuncinya meletakkan tangan kanan dan tangan kiri sepakat. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas, diriwayatkan dalam Muslim, kita lihat, "Inna ma'asyaral anbiya," kami para nabi, "umirna bi ta'khiri fitrina wa ta'khiri sahurina." Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakikkan makan sahur. Wa wadi aymanina ala shama'ilina bis-salat, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di waktu salat. Kalau ini meletakkan tangan kanan dan tangan kiri, para ulama ijma. Tetapi di mana meletakkannya, ini pun terjadi perbedaan. Dan kita akan singgungan variasinya. Riwayat meletakkan tangan kanan dan tangan kiri yang sampai kepada kita riwayat itu ada 3. Riwayat pertama diriwayatkan oleh Wail bin Hujr. Di ujungnya thumma wada'a yadahul yumna, antum buka di halaman 180. Thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kafil yusra wa rusgi wasa'id. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas punggung tangan kiri. Wa rusgi, rusgun itu pergelangan tangan yang mempertemukan antara tangan dengan lengan. Wasa'id dan lengan. Jadi cara pertama itu tiga-tiganya harus kena. Punggung telapak tangan, pergelangan tangan dan lengan. Jadi antum meletakkannya itu gitu. Jadi nanti di dalam bab salat kita ada 2 riwayat, meletakkan dan menunggang. Kalau meletakkan, maka caranya kita letakkan biasa. Tidak dengan renggang ini. Kalau merendahkan ini memandukan antara meletakkan dan menggenggam. Jadi meletakkan, kita letakkan biasa. Jadi punggung kena, ini kena, tiga-tiga. Jadi meletakkan seperti ini. Ini. Lalu cara kedua, masih meletakkan, buka di halaman 181 yang diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad, "Kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajulul yadal yumna 'ala dhira'ihi yusra fi shalah." Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri di waktu salat. Nama lengan mana? Nah, lengan itu di sini adalah. Maka selanjutnya kita meletakkan. Nah, ini namanya meletakkan. Jadi anda bisa pilih di sini, atau bisa pilih di sini meletakkan. Tidak ada riwayatnya di sini. Tidak ada riwayat di sini. Ya. Nah, kalau anda letakkannya di sini juga jangan kiri. Ini termasuk menunggang. Disuruh letakkan. Silakan anda meletakkan di sini atau di sini silakan. Jadi jangan sampai di sini. Nah, riwayat ketiga yang sampai kepada kita adalah menggenggam. Nah, menggenggam ini diriwayatkan dari Alqamah bin Wail, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi shalah idza kana qa'iman fi shalati qabada bi yaminihi ala shimali." Kata Alqamah bin Wail, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan kanannya
menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya tidak usah. Nah, apa doa? Maka menggenggam itu kita menggenggamnya gini. Tidak boleh ini. Ini Imam Nawawi termasuk mengingatkan. Tidak boleh kita gabungkan menggenggam. Jadi jangan tangan ini. Ini tidak boleh. Genggam. Jadi tidak boleh. Genggam aja. Jadi bisa genggam di sini, ada bisa genggam di sini. Jadinya digenggam. Jadi kalau meletakkan itu dua cara di sini. Dari sini, kalau menggabungkan itu satu cara. Dengan ini. Sekali lagi tidak boleh ini. Ini menggabungkan letakkan dan genggam. Itu meletakkan genggam. Nah ini tiga cara menggenggam tangan kanan. Jadi kayak atas. Nah selesai kita menggenggam, selanjutnya kita meletakkan tangan. Meletakkan tangan di wilayah tubuh kita. Kenapa kita dibagi? Seluruh hadis yang menjelaskan posisi tertentu meletakkan di bagian tubuh tidak lepas dari kritikan para ulama hadis. Jadi tidak ada hadis yang tegas meletakkan itu di sini itu berada di bagian paling selatan. Semuanya kritik. Contoh, yang pertama di bawah pusat. Ini dibela oleh banyak hadis. Riwayat ini tidak sah riwayatnya. Para ulama hadis mengatakan riwayat itu. Di atas pusat, ini pilihan dari Imam Syafi'i. Al-Imam Hajar sekalian menjelaskan dalam para hadis ini. Ada namanya Al-Rasafal bin Zafar yang dia itu kalau sendirian riwayatnya di bawah. Kecuali kalau ada pertambahan meletakkan di sini. Yang letakkan di dada ini termasuk dari yang Hasan itu tidak lepas dari kritik juga. Semuanya. Ya. Tetapi kalau di dalamnya disepakati yang paling mayoritas jumhur ulama pilih meletakkan itu adalah di atas pusat. Jumhur ulama memilih di atas pusat. Itu. Jadi ini mayoritas. Tidak ada bisa pilih di sini. Ini yang mayoritas yang dipilih. Jadi mengambil pendapat jumhur itu lebih dekat. Ya, mengambil pendapat jumhur. Gitu ya. Nah. Nah, ya udah, itu ya. Jadi ini meletakkan, silakan. Kita tangkap terus. Mau di sini? Ya, ini sekali lagi anjurkan atau ambil jumhur pun. Nah, sekali lagi, karena ini Imam Nawawi rahimahullah berkata, meletakkan tubuh di bagian badan, meletakkan tangan di bagian badan ini perkara luas. Silakan terus. Kalau antum ambil pendapat jumhur ini lebih dekat kepada benar. Jadi memilihnya itu di atas pusat. Kalau di bawah ada ini. Saya masih menguatkan dalam beberapa kitab beliau di sini. Gitu. Nah. Oke, ada tambahan. Setelah kita takbiratul ihram, ada tambahan ini sebelum kita istirahat sebentar. Lalu ketika kita takbiratul ihram, kemanakah mata kita melihat? Melihatnya itu boleh ke bawah, boleh ke depan. Ini dua riwayat yang sampai kepada kita. Boleh ke bawah, boleh ke depan. Tapi kalau di depan akan mengganggu kita, maka lebih baik lihat ke bawah. Itu riwayatnya. Lalu poin sebelum terakhir agar antum ingat, setelah kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka kita lalu letakkan di dada. Selanjutnya kita membaca doaul istiftah. Jadi semua riwayat di dalam kitab ini tidak ada yang mengatakan doaul istiftah. Ini perlu antum ingat. Semua di dalam kitab ini dibilangnya doaul istiftah. Dan doa istiftah ini termasuk di antara sunnah-sunnah salat yang berupa qauliyah. Nah, satu doa yang coba akan kita baca sebelum kita istirahat, yaitu doa antum buka di halaman 189. Dari riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun min al-qaum." Manakala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada seorang dari kaum mengucapkan, "Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Falamma qada salat, manakala beliau selesai salat, beliau bertanya, "Mana yang bertaklim bikalimat kadza wa kadza?" Tadi yang membaca kalimat ini kalian lihat siapa? Qala rajulun min al-qaum, "Ana ya Rasulullah." Laki-laki itu menjawab, "Aku ya Rasulullah." Qal, kemudian bersabda, "Ajib judaha qudiyatlah abwaabus sama." Aku takjub bacaannya pintu-pintu langit itu. Poin penting antum ingat di sini. Doa ini
Di antara salah satu kekeliruan membacanya. Coba kita baca Pak. Allahu Akbar kabira. Ulangi. Allahu Akbar kabira. Antum itu rata-rata baca akbar kabira. Ya Pak. Gak boleh disukunkan di sini nanti. Akbar itu aslinya ini sentap deh. Bukan akbar. Akbar ini sentap. Dia dulunya harus dibaca. Ini kesalahan dari TK. Dari TK. Ya ada seluruh anak TK. Anak TK atau bukan TK. Rata-rata dibaca Allahu Akbar kabira. Dulunya harus dibaca. Karena kita wasal membaca. Bedanya antara takbir dan ihram. Kalau takbir dan ihram Allahu Akbar. Nanti sukunin. Artinya ada bukan. Baru kita tambahkan akbar kabira. Jadi rujuk harus dibaca di sini. Jadi ikuti Allahu Akbar kabira. Ulangi. Allahu Akbar kabira. Rujuk dibaca. Bisa akbar kabira semua. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Nah di sini ya, perhatikan. Huruf di sini bukan pakai sin, tapi pakainya adalah huruf ta. Perhatikan, kalau katsir, kalau katsira itu artinya banyak. Tapi kalau untuk berubah jadi sin, katsira itu artinya pecah belah. Sebab juga Allah dia yang pecah belah. Apa kata? Itu kita pernah bisa dengan walhamdulillahi katsira. Ulangi. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallahi bukratan wa asila. Riwayatnya hanya sampai di sini. Ada sini diriwayatkan dari Umar, diriwayatkan Muslim, ada diriwayatkan 600 di dalam kitab Muslim. Bab al-qalu baina al-takbir wal ihram wal qiraah dalam kitab Muslim. Tidak ada satupun riwayat doa mengatakan ini wajahiyya lillahi ta'ala sampai wajah Muslim. Tidak ada riwayatnya. Doa ini di Indonesia udah digabung, ditambah, dipotong lagi. Itu di kitab Muslim. Adapun wajah, mulainya dari wajah Tuhan. Wajah itu diriwayatkan perawinya beda. Perawinya sama-sama Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 771. Dan perawinya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau ini dari Ibnu Umar, itu dari Ali bin Abi Thalib. Cuma sayangnya kita diajarkan doanya hanya sampai wa ana muslim. Padahal doa ini juga panjang. Setelah wajah itu mulainya dari wajah itu. Setelah sampai wa ana muslim ada tambahan. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanil akhlaq la yahdi ila ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kullu bi yadayk wa syarru laysa ilaika ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'ala astaghfirullah. Kenapa jadi? Udah pilih yang pendek-pendek aja. Ini doanya kita ini jadi anda bisa baca. Ini bayangkan pendek-pendek ini sampai wasilah aja Nabi Tajud. Ajib sudah aku jasa berusaha. Tak terus bacaannya. Ini begitu langit itu. Ada yang pendek tadi doanya. Kalau ada salat Nabi nomor 600, yang ini nomor 601 dari Sahih Muslim. Yang pendek isinya alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Itu enggak ada itu. Apa utamanya Nabi dia 12 malaikat berlomba-lomba siapa yang malaikat pertama mengangkat kalimat itu. Jadi antum pilih yang pendek-pendek aja dulu. Mau yang pendek apa panjang? Yang pendek-pendek ini bisa besar utamanya. Setelah satunya nanti apa yang utamanya besar itu oleh maka subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala itu wa la ilaha illa anta. Ini Ibnu Qayyim jelaskan dalam Zadul Ma'ad nomor 10 utamanya. Yang pendek-pendek yang besar utama.
Dan yang paling besar, kalau takbir, Allah takbir ini sifatnya adalah pujian. Allah mengkaji lalu wajah itu sifatnya doa. Maka lebih besar pahala membaca sifatnya pujian dari doa. Karena pujian itu adalah haknya Allah, doa itu adalah haknya hamba. Nah, antum apa yang pendek-pendek? Doanya 11 macam Quran. Usahakan nanti antum zuhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda, subuh beda. Sholat malam pun nanti beda. Kita semuanya satu. Ya, kita sampai di sini, kita lanjutkan selesai. Wallahu a'lam bishawab.